memang sudah ada persekongkolan jauh-jauh dengan Tristan ini, dengan logika ini. Iya, Kalau saya lihat emang. dari caranya bicara ya. Iya, Betul. ada Dan persekongkolan. mereka berencana bikin yayasan juga yang untuk menghantam api si Tristan. Dan memang sudah ada grupnya, Tristan itu sebagai ketua. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan bahas sebuah video, di mana video ini mengasakan tentang bagaimana si logika ya, atau si topiknya, yang dimana luar biasa saat ini merasa di atas angin ya, menghibur diri seolah-olah hari ini dia menang, seolah-olah hari ini dia dapat menyelesaikan masalah tanpa bermasalah gitu ya. Padahal ini awal dari kehancurannya, awal dari kesulitannya, awal dari kenistaannya, yang dimana suatu hari nanti ketika mereka ya si logika ini tidak dapat tidak dapat menjelaskan ya, ataupun membuktikan kesalahan-kesalahan dari apa yang mereka kadukan, apa yang mereka laporkan ke polisi, maka akan berbalik ya, berbalik arah, senjata makan tuan. Justru malah nanti logika dan kawan-kawannya ya, CS-nya ini dan Dosma segala macam, mereka lah yang akan masuk ke dalam buih. Itu pasti. Dan yang sangat disayangkan ataupun sangat kalau menurut saya, itu nanti anak istrinya bagaimana itu. Apakah orang-orang Kristen itu akan tetap berdonasi, ataukah sebaliknya ditinggalkannya, sebagaimana KC itu dahulu ditinggalkan, dan juga anak Batak itu juga ditinggalkan. Banyak orang-orang Kristen yang masuk buih itu pada akhirnya ditinggalkan ya. Jadi siapa sih yang mau mendonasi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun ya kan? Sedangkan Saifuddin Ibrahim saja ditinggalkan ya, tidak ada yang mau peduli lagi. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ripa, Ya, asal gak masa lupa sih tuh. lupa namanya. Cuman ingat karena seksnya jadi teringat gitu. Itu Siapa lagi yang nge-seksi itu sih? mereka ya. Siapa lagi yang nge-seksi itu? Oh, itu kan pernah ada Pernah kan ada foto sure. FYP. Jangan ke sana, kawan-kawan. Baru tahu aku itu. Nggak usah, nggak kesana. Cuman mereka ada di rumahnya si pengacara yang tua itu, siapa ya namanya ya, orang. Mereka lagi sedang di sana sowan, mau minta bantuan untuk hukum, bantuan kuasa hukum. Nandar. Bukan bukan si perempuan, si Nandar pengacara tua itu. bukan Nandar namanya, bukan Nandar. Oh. Nandar kan Aduh, pengacara juga. Yusuf. bukan pengacara, dia tuh udah tua. Pengacaranya yang tua. Siapa Iya, ya? saya lupa namanya. Dulu dia memang pengacaranya si FPI. Jokowi. Boh, kok Jokowi sih? Pengacaranya orang-orang FPI. Si Alamsah. Alamsah. Betul, Alamsah. Alamsah sama blokir permanen, ya. Iya, si Alamsah. Mereka ada di sana sedang minta bantuan hukum itu. Jadi sowan katanya di sana. Cuman ada typing katanya memangnya minta bantuan hukum pro bono apa katanya gitu. Tapi nggak ada si Gurundul ya, nggak ada si Gurundul. Cuman dua perempuan itu yang saya lihat. Itu dia. Kalau itu berarti dia ada di mana ya itu? Alamsyah itu kan di kalau bukannya di itu ya, di
Pekanbaru sana. Lagi jual ini Bu, isi ulang, isi ulang. Kan polisi kan teman-teman. update dong mereka. Teman-teman yang di bawah, setuju nggak misalkan APII kita habisi? Setuju banget. Masa Setuju yang banget lah. masa yang lama bisa di Yang EPI aja bisa, kenapa API nggak bisa? Iya. Api. Pakai air tinggal dibuang. Ngomong-ngomong, Leon, thank you dukungannya ya. ngomong-ngomong kita pernah survei nggak? Kita yang di sini pernah survei nggak popularitas APII sampai di mana? Pernah nggak? Itu banyak. Setuju teman-teman. Lagi Banyak kita loh, habisi APII ya teman-teman. Setuju ya. Ketik Kalau setuju. menurut, iya, kalau menurut aku APII itu tidak ada namanya di dunia nyata. Kalau di dunia nyata tanyain orang, tahu nggak APII itu apa? Nggak ada yang tahu. Apa itu APII? Paling ditanya balik begitu. Yang tahu ya orang TikTok. Nah, begitu. TikTok doang, iya Jadi benar. hanya terkenal di TikTok. Iya di TikTok Gak ada doang. apa-apanya itu. Di real Sebenarnya life yang tahu API ya. itu Di real life-nya nggak ada. ini baru-baru Ini dibuatnya ya. Tahun lalu, deklarasinya tahun 2023. Aku bongkar-bongkar Akhir file kan, dia kan. akhir kan, kira-kira Iya. akhir kan. Iya, lalu didirikan di apa Sulawesi. didirikan di itu di tempatnya Gurundil. Ya Bu, Oh, ya Bu. Di- dia orang Sulawesi. API Bolangi ya. Ya Di Bu, perumahannya si Artinya Gurundil. API apa, bro? PA Bu. Apologet Islam Indonesia. Oh, apologet. Iya, apologet Islam Indonesia. Ya Bu. Ya Bu. Sebenarnya api itu dibuat bukan untuk ini. Si api itu dibuat hanya untuk keuntungan Juma kok. Ntar dulu Bu. Sebetulnya begini apa hati, itu kan APII itu hanya buatan, tetapi tidak ada dalam daftar. Itu semua pada ngawur, sok tinggi. Iya, Gimana iya. lah caranya biar dikenal, bisa masuk, Betul, bisa betul, masuk betul. TV, dapat Untuk cuan. Iya, Nggak apa-apa betul, betul, menghujat. Nggak apa-apa menghujat, yang penting dapat duit banyak. Setuju nggak teman-teman? Setuju kan? Betul. Kan siapa yang masuk api itu kan harus bayar yuran tiap bulan. Oh iya ya, nggak gratis ya? Nggak gratis. Aduh, Dan tiap bulan mereka ditagih loh. astaga. Itulah pendapatannya si Astaga. Gurundil. Makanya dia mati-matian nggak mau. Jangan sampai anak-anaknya pada ngadir. Kalau tahu Cuan. Aduh, nggak ada API, nggak makan lah dia. nggak makan lah. Aduh, gembel lah jadinya. Alamak. Bukan lagi gembel. Aduh. Bukan lagi gembel. Apa pula itu? Ilegal. Oh, udahlah. Menggembel lah dia kalau nggak ada API ya. Aduh, kasihan kali. Orang miskin rupanya. Teman-teman. Yang saya katakan Ya. seperti tadi Pak, itu tujuannya cuma hanya untuk melakukan penghujatan yang sok paling benar doang. Iya. Hanya untuk mendapatkan cuan, makan, Ya, masuk cuan TV. TikTok Apa ya. menghujat? Betul. Teman-teman. Iya. Betul, cuan TikTok ya. Koin. Teman-teman. Kan ku baca tadi. Tengok tujuh mah begini. Tengok tujuh mah kalau bukan menghujat di TikTok dia itu mungkin masih macul. Pam. Teman-teman. Ku baca Katanya tadi. dia pengusaha apaan, orang rumahnya dia rumah panggung di kampung, Teman-teman. di dalam Ya. itu di dalam lokasi kuburan Cina di Makassar. Oh, alah. Jangan salah Bu Osi, dia hanya bersin saja itu langsung 5 juta itu kalau dia bersin itu. Keluar singa dong, keluar kucing dong. Iya. Iya, dia pernah narasi seperti itu. Dia bilang kalau 5 juta itu saya hanya bersin saja sudah 5 juta. Oh, jadi tukang bersih kuburan. Alah. Bersin. Oh, bersin. Bikin
Mungkin karena dia saking miskinnya, udah nggak dapat itu lagi, apa namanya itu, nggak dapat panggilan, nggak ada yang meninggal lagi, jadi jatuhnya dia menghujat. Iya ya, begitulah itu. Tadi Bang Ganteng apa baca Bang? Katanya ada baca apa Bang? Ada baca apa tadi Bang? Katanya. Dan Baca yang baca ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kan ini kan bukannya Kristen semua. Saya baca typingan di bawah. Ada typingan di bawah. Bang, si Abung ini agak lain saya lihat katanya. Saya kenapa? Ada typingan di bawah. Saya tidak baca, saya kalau typingan itu Masih ada yang mencurigakan kamu, Abung. apa namanya anggota API yang bersaksi bahwa curiga kenapa dia Bang? rumahnya API dibuka. Agak lain kuliah si Abung ini katanya 3 kali typing saya lihat. Karena Siapa itu? karena Mungkin foto orang profilnya kenal kayak saya. Juma Karena gitu memang kan, gini. pakai masker dia. Waduh, saya pakai masker juga ini. Saya juga, saya memang Udah pakai masker tapi kan Kampung itu. tutupi yang gilambir Dengan dia, toh. Memang sudah ada persekongkolan jauh-jauh dengan Tristan ini, dengan logika ini. Iya, Kalau saya lihat emang. dari caranya bicara ya. Iya. Betul. Ada Dan persekongkolan. mereka berencana bikin yayasan juga yang untuk menghantam api si Tristan. Dan memang sudah ada grupnya, Tristan itu sebagai ketua. Kita sudah tahu itu, dalam laporan-laporan intel kita udah sampai seperti itu. Dan yang saya herankan, pada saat BAP kemarin, kenapa tidak ada pengakuan logika bahwa Bang Suma yang nginjak Bible? yang nyuruh. Ya, yang nyuruh dia nginjak Bible itu tunggu-tunggu loh. Hampir kena dia ini pasal berlapis. Iya. Aduh, parah. Boleh katakan begini, saya lucu lihat orang api itu. Nah, orang Kristen sudah maafkan saya, tapi kenapa justru yang mereka itu yang laporin saya? Begitu katanya. Si logika. Saya enggak, saya diam saja. Memang sudah ada niat, memang saya lihat menghancurkan itu. Tapi kalau saya lihat ini sebelum logika kan Tristan duluan. Sepertinya memang ini Tristan yang punya otak ini. Otak dari segala kerancuan ini dari Tristan kayak. Kalau saya pribadi ya. Kalau saya Karena lihat dari dulu memang benci dari 2 tahun yang lalu. Dia tidak suka sama Bang Iya. Suma. 4 tahun gimana? Ada 2 4 orang. tahun. Siapa lagi 4 tahun ya? namanya? 4 tahun lah, Oh iya, sejak 4 tahun. zaman 4 Zoom. tahun. Betul. Dari sejak Saya Zoom lupa dia namanya nggak suka. siapa. Ada lagi yang satu itu Bang Suma. Siapa? Saya lupa temannya Tristan itu. Siapa lagi namanya itu? Yang dari mana kayak itu? Malaysia kan dari mana gitu? Itu juga parah itu saya lihat itu. Si Selalu Lolo sudahi Sudahi dulu ya. Equator. Kita harus Iya. diskusi biar nggak berlarut-larut terus ngobrolnya. Boleh, 1 menit aja, Mbak. Ya. 1 menit aja, Mbak, dari Aceh. 1 menit aja boleh. Bang Goto, Iya, Bang, silakan, Bang. sabar dulu. Bang Assalamualaikum Goto, kita warahmatullahi akhiri ya Bang Goto ya. Bang Goto, Boleh saya ngomong satu menit aja. silahkan. Boleh. Terima kasih Bang Zuma dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Semoga panjang umur, sehat dan sukses. Amin. Amin. Ya, jadi Amin. kalau kita lihat Bang Zuma, kristenisasi bukan hanya di daerah tertentu, hampir seluruh Indonesia lah semuanya diadakan kristenisasi secara masif masuk ke Aceh. Tapi beda di Aceh. Kalau di Aceh ini tidak segampang di luar. Jadi siapa saja orang Aceh yang masuk Kristen harus dibawa ke Medan dulu. Tidak boleh di Aceh dia murtad. Nah, seperti Spendi dan kawan-kawannya di Medan orang itu. Kalau di Aceh nggak berani orang itu. Walaupun misinya tak jalan. Orang Aceh sangat peka secara sosial, sangat peka. Bila sudah masuk Kristen dipecat dia sebagai orang Aceh. Dalam tanda petik ya dipecat. Berarti dia tidak boleh lagi pulang kampung. Kalau pulang sembunyi-sembunyi, keluarganya dihina, diasingkan, dicemooh oleh mereka masyarakat sosial. Tapi apapun Aceh target besar juga pada orang-orang Kristen itu misionaris. Tapi insya Allah sekarang ini Aceh masih kuat, walaupun ada yang masuk Kristen, dia secara otomatis dipecat sebagai orang Aceh dalam tanda petik. Nggak diakui lagi sebagai orang Aceh, nggak bisa pulang kampung.
Ini satu. Yang kedua, yang kita sayangkan Pak Zuma orang yang apa namanya orang kita lah yang katakanlah yang punya sikap-sikap munafik ya, seperti yang dijelaskan tadi. Memang sudah benar Allah sudah menyerangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah dari surat 1 2 sampai surat 5 4 itu tentang orang iman. Sedangkan kafir cuma 2 ayat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai selesai. 2 ayat aja. Tapi untuk munafik lebih 10 ayat. 10 ayat. Berarti untuk orang beriman cuma 3-4 ayat, untuk orang kafir 2 ayat, untuk orang munafik itu hampir 15 ayat lebih lah. Maka begitulah orang-orang kita yang sekarang ini kita hadapi bukan hanya orang masif dari Kristen, juga orang-orang munafik dari kita yang mungkin seperti Abang Umar ceritakan tadi. Makanya kita waspada dan kita siap mendukung gerakan-gerakan teman-teman. Semoga sukses, Islam jaya, dan orang-orang munafik agar terus hilang di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bang. Mantap, Aceh keren. Itu dia. Contoh Aceh ya. Untuk daerah-daerah yang lain, Iya. contoh Aceh, terus Sumatera Dipecat Barat. dia sebagai orang Aceh. Demikian juga Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kalau ada orang Minang, dia itu murtad, maka Minangnya hilang, tinggal kerbonya. Jadi kalau ada orang murtad di Minang itu jadi kerbau dia, kan Minang kabau. Nah, tinggal kabonya, Minangnya hilang, begitu Bang. Itu di Sumatera Barat itu juga termasuk target ya, selain Aceh juga Sumatera Barat, begitu. Ya, maka dari itu saudaraku sekalian ya, dimanapun Anda berada, jangan nunggu orang udah murtad baru teriak-teriak, baru bergerak, tapi mulai dari sekarang kita harus bergerak, kita harus sedia payung sebelum hujan. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Gabung dengan api dimanapun Anda berada. Kalau bisa api sampai masuk ke desa-desa, supaya kita bisa memantau gerakan-gerakan misionaris laknatullah alaih. Begitu. Ini dimulai dari perbatasan Sumatera Utara. Itu paling gawat sekali itu. Dari perbatasan dengan Sidikalang, dengan Fafa, itu dengan Kebanjahe ya. Itu mereka sampai ke Aceh Tenggara, sampai ke Dasingki dan Salam itu didorong ke situ pertama sekali, nggak langsung ke Aceh langsung. Nah, tapi kami sudah ada pesantren-pesantren yang mencegah situ, ada kekuatan lain yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah melalui dinas Islam untuk membatasi dan membentengi orang kita untuk terpengaruh dengan tipu daya mereka. Insyaallah. Ya. Intinya kalau ada langsung dilaporkan aja, kan ada di Lindung itu. Jangan kau menyebarkan agamamu kepada orang yang sudah beragama. Jangan kau mendogma mereka yang sudah beragama, mendoktrin. Dilaporin aja kalau ada yang ini, didokumentasikan kemudian dilaporkan. Ya sudah kita sudah buat benteng situ, sudah ada anggota-anggota untuk melaporkan, malah kita membuat pesantren-pesantren baru sehingga mereka masuk ada terhadang dengan pesantren dan dengan orang-orang yang ada di situ. Masya Allah, mantap. Terima kasih Bang, sudah 1 menit lebih. Kita gantian ke yang lain ya. Sudah semakin pagi nih waktunya. Siapa lagi nih dinaikkan ya Allah. Kita sapa dulu yang ini yang udah naik duluan. Bang, terima kasih yang dari Aceh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih room untuk teman kita dari Kristen. Jeffrey ya. Rahman. Jerry. Bentar, Bunda. Ya, ini kita duluan yang Mbak Rahman. Pak Rahman, dari Muslim atau Kristen, Pak? Kalau Muslim langsung saya turunkan. Tidur. Lanjut yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan? Salam semua buat rekan-rekan api, terutama untuk Bang Zuma dan Bunda Nora, semuanya, Bang Andi. Salam sukses untuk Moderator menerima tamu dicek dulu ya, Islam atau Kristen, jangan langsung dinaikkan semuanya. Aduh, sinyalnya Bang. yang mengasih untuk masuk ke golongan mereka. Mohon untuk dikonfirmasi untuk daerah Sumatera Selatan.
Mohon izin ulangi Bang, suaranya kurang jelas tadi, putus-putus. Halo? Saya berada di Sumatera Selatan, Palembang. Iya, kenapa? Ya di sini juga banyak. Bang, maaf banget ya. Ini sinyalnya agak kurang mendukung. Kami tidak bisa mendengar dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, izin turunin ya. Gantiin sama yang lain dulu ya. Terima kasih. Next time kita ketemu lagi. Udah diturunin. Oke, siapa ini yang baru gabung lagi? Bintang. Selamat malam Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim saya buat Kanda Gurunda Zuma, Kanda Handi Salebes, dan semua teman-teman. Dia merendahkan, menghina, menghujat personal dari Bang Zuma dan ini Unirifa. Netizen kalian tahu itu kan? Artinya secara psikologis orang ini adalah orang yang memang memiliki kebencian. Nah, dan lucunya lagi adalah yang melaporkan si logika itu, pertanyaan saya, umat Islam atau umat Kristen? Tolong dijawab. Umat Islam atau umat Kristen? Islam. Maka ketika si Dosma mengatakan dia melakukan pelaporan karena ingin membela toleransi, justru dia mempertontonkan kepada publik bahwa ada indikasi dia bekerja sama dengan penghujat Kristen. Kenapa? Kenapa dia menjadikan Lina Wijaya saksi? Kenapa dia menjadikan logika saksi? Tentu dia akan melindungi dong saksinya ini. Jadi kita sudah baca ini. Maka pertanyaan saya, kenapa ada komal Kristen yang mengizinkan penginjak Bible-nya ada di komal mereka? Kalau memang dia mencintai agamanya. Apakah mungkin umat Islam mengizinkan Sofiatul naik ke sini menginjak Al-Quran kita? Lalu membiarkan lama-lama, rekam teman-teman. Logika. Kalian baca, lihat videonya itu. Ada di situ kemarahan dari orang Kristen. Yang ada apa? Kamu itu, ini ya rekam. Sesungguhnya mereka ingin memperjelek apologet Islam. Gagal karena tidak digubris, justru kita buang dia. Karena dia mengijak kitab orang lain. Tidak mampu dia mengalahkan APII. Dia serang secara pribadi Bang Zuma sampai dia menghina almarhumah istri Bang Zuma. Nauzubillah min zalik. Dia mencoba memancing amarahnya Bang Zuma dan Unirifa. Dia angkat fitnah terhadap Unirifa. Dia pertontonkan sesuatu yang fitnah kepada saya dan dia tidak pernah tanya kepada saya. Apa gunanya itu teman-teman? Tidak lain tidak bukan memancing saya dan Bang Zuma untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Agatha. Alhamdulillah Al-Quran membentengi kami, karena dalam Al-Quran dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Al-Quran membentengi kami tidak boleh. Saya diajarkan sama Bang Zuma, kita tidak boleh hujat agama orang lain, kita berdialog, kita tanya jawab, kita menggunakan metode komparasi, analogi, konsekuensi logik, kita masuk dalam kaidah ilmu. Nah, dan ternyata terbongkar sekarang yang bersekutu dengan logika siapa? Kristen penghujat Lina Wijaya dan juga Dosma. Teman-teman, saya buktikan bahwa ada indikasi kalau Dosma memiliki kebencian kepada Bang Zuma secara personal. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Ini indikasi ya. Saya melihat, membaca psikologis. Ingat main Srea ya dalam ranah hukum. Maaf ya Dosma, saya juga belajar hukum walaupun sedikit. Nggak perlu jadi pengacara untuk tahu tentang hukum. Teman-teman perhatikan ini. Ini yang mantap. Jadi kebencian personal menggiring mereka bersekutu untuk menyerang kami secara pribadi. Teman-teman, ini adalah akun TikTok dari Dosma. Mari kita baca di sini teman-teman. Hai Dosma, segeralah kau minta maaf, cabut semua LP-mu itu. Lanjutlah kita duduk bersama ya, buat aturan main. Kalau ada yang melanggar kita sama-sama beri tindakan. Yang gila aku atau kau Zumba. Ya, padahal di sini itu apakah betul Bang Zuma menyampaikan atau tidak, kita nggak tahu tuh. Dia nggak berani berhadapan dengan kita. Lanjut di bawah dia bikin apa? Orang suruhanmu salah satunya klienku yang lagi kuurus kasusnya.
Jadi aku sudah dapat bocoran semua strategimu. Siap-siap kalian masuk dalam perangkapku. Perangkap? Berarti Dosma ini mengakui kalau dia merencanakan semua. Malah, nah, bidadari surgamu Nora, NA, aja bisa kejebakkan bisa kejebakan seakan-akan gak ada LP. Itu permintaanku kali. Wah, bener nih dia yang merencanakan semuanya. Supaya meredam kondisi dan kasihan lihat dia kali aja mau bertobat seperti Tuan Logika. Ini makin menjadi-jadi. Teman-teman, di sini pengakuan Dosma secara tersirat dan tersurat bahwa dia merencanakan semuanya. Nah, pertanyaan saya yang perlu dijawab sama Horas Bangsa Batak, kalau kalian mau Sumatera Utara itu anti intoleran, siapa dari kalian yang sudah melaporkan si Logika yang injak kitab sucinya orang Kristen? Itu satu. Yang kedua, buat kalian pecinta agama kalian, siapa dari kalian yang umat Kristen yang sudah melaporkan si Logika? Nah, itu satu. Kenapa si anak Batak viral menghujat terang-terangan jadi tersangka, justru laporannya bukan dari kalian umat Kristen, bukan dari kalian bangsa Batak. Ya, si anak Batak itu menggunakan nama anak Batak loh. Anak Batak part 2. Kalian yang memiliki organisasi Horas Bangsa Batak yang katanya cinta toleransi, ada ustadz di situ, pertinyi idili, kenapa bukan kalian yang melaporkan si anak Batak? Ayolah. Jejak digital itu pahit, kawan. Orang kalau sudah busuk, dia akan terekam itu kebusukannya. Bang Zuma ini punya YouTube. Kalian bisa melihat siapa beliau. Unirifa ini punya YouTube. Itu gunanya YouTube itu kami buat untuk mendokumentasikan setiap apa yang kami alami supaya kalian bisa belajar. Kenapa kami hadir? Kenapa APII ada? Tanggal berapa APII dibentuk? Ya. Jadi secara tidak langsung kalian telah mempertontonkan kepada kami bahwa Dosma, Logika, Lina Wijaya itu berada di pihak penista, bukan berada di pihak anti intoleran. Karena yang bersekutu dengan penjahat tidak mungkin orang baik, pasti penjahat. Itu klaim saya. Ingat, barang siapa yang melindungi tersangka para penjahat, maka dia juga masuk ke dalam daftar buronan loh. Pelaku kejahatan juga loh, karena bersekongkol dengan penjahat. Itu mungkin analisis pribadi saya sebagai mahasiswi yang diajarkan oleh guru-guru saya untuk bercritical thinking yang tidak boleh dibodoh-bodohi, untuk menghapuskan kebodohan di negara kita. Mengikuti undang-undang dasar itu mencerdaskan anak bangsa. Kalian jangan takut, siapapun lawan kalian, pengacara, hakim, kapolda, presiden sekalipun, kalau kita benar, bicaralah di hadapan mereka, karena itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Tidak ada rasa takut dalam kebenaran. Tapi kalau kabur ke luar negeri seperti Agatha, Lina Wijaya yang dilaporkan Kak Nora sama Bang Zuma, kok Agatha yang tercirit-birit kabur sama si Lina Wijaya? Apa artinya itu? Secara psikologis apa? Artinya mereka sadar bahwa mereka salah. Allahu Akbar. Allah akan pertontonkan. Yang kalian hujat itu adalah Logika. Khusus untuk kau ya. Kau duduk bersama manusia bermulut sampah yang mengatakan kekasih Rabbul Alamin ini adalah mayat, bangkai. Yang kau hujat itu adalah orang yang dicintai oleh dunia ini. Langit dan bumi mencintainya. Malaikat Jibril saja turun ketika beliau dilempar di Taif, menawarkan apa kepada beliau? Mau dihancurkan itu kota Taif. Tapi beliau mengatakan jangan. Beliau mengajarkan kami apologet Islam ini untuk kalau diri kami yang dihina. Bang Zuma itu almarhumah istri beliau yang tercinta loh, dihujat. Ada beliau murka kepadamu. Tapi yang kami murkai adalah kelakuanmu, mencerminkan katanya agama Islam, tapi kau injak kitab suci orang lain. Ingat Logika, kau duduk bersama penista, orang yang dikasihi oleh pemilik bumi ini, yaitu Muhammad Ibnu Abdullah. Andaikan saya PSK, tidak perlu saya itu belajar agama, girohku akan naik ketika nabiku dihujat. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama wanita pemulut sampah
bernama Lina Wijaya yang mengatakan pemilik alam ini yang ditakuti oleh gunung, yang ditakuti oleh danau, laut, bahkan iblis pun tunduk kepada dia, yaitu Allah yang dikatakan batu oleh perempuan mulut sampah. Kau duduk bersama mereka, kau sudah memperlihatkan siapa sejatinya kau, logika. Alhamdulillah, Allah punya cara untuk menaikkan derajat orang, dan Allah juga punya cara menurunkan derajat orang lain. Percuma mengatakan dalil-dalil Al-Quran, tapi kau duduk bersama penista agama. Bahkan dalam Al-Quran diajarkan apa? Jika ada orang yang memperolok-olok ayat kami, kata Allah, tinggalkan mereka. Tapi kau bercium kudus bersama Lina Wijaya, bercium kudus dengan penista agama Allah, bercium kudus dengan orang yang menghina kekasih Allah, kekasih dunia ini. Kau sudah ketahuan, logika. Mantap, logika. Kau dipuji oleh umat Kristen. Dan pihak kepolisian, Unirifa memberikan usul buat kalian penegak hukum ya, buat yang saya hormati penegak hukum, untuk membuktikan bahwa spekulasi dan analisa saya itu betul. Coba kalian cek rekening dia, mutasi rekeningnya. Apakah orang Islam yang memberikan dia uang atau orang Kristen? Tolong pihak kepolisian, kalau pihak penyidik mau tahu motif dia apa melakukan hal ini, tolong lihat mutasi rekeningnya. Cepat-cepat nih, lihat nih di bank mana dia, nama dia nih, topik nih. Tolong lihat, telusuri yang mentransfer uang kepada dia agamanya Islam atau Kristen. Nah, ini dia pembuktian terakhir. Kira-kira itu dulu analisa dari Unirifa yang tidak mau pembodohan terjadi di ruang publik ya, dan tidak akan mau merusak peradaban, tidak akan membiarkan orang-orang yang merusak peradaban dengan mengatakan Tuhan manusia, manusia adalah Tuhan. Analisa pribadi Unirifa ini Unirifa sampaikan kepada para penegak hukum. Bapak penegak hukum, para penyidik, seandainya kalian ingin tahu apa motivasi dari logika melakukan hal ini, lihat mutasi rekeningnya dan telusuri siapa yang telah memberi uang dan berdonasi kepada dia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan Bang Zuma, Akang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lain. sebelum dilanjut, ini ada Bu Erlina yang ingin bertemu langsung dengan Bang Juma udah bertahun-tahun. Silakan Bu Erlina. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Ya Allah, Bang Zuma. Lama pengen langsung ngomong sama Bang Zuma hari ini lah, bertahun-tahun loh Bang Zuma. Baru ini Alhamdulillah, Masya Allah. Bang Zuma sehat selalu ya Bang Zuma, sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah Ibu. Masya Allah, berkat doa-doa kita semua sehat. Amin. Mudah-mudahan Bang Zuma diberi Allah kesehatan, umur panjang, sehat Amin. selalu, diberi Allah rezeki yang melimpah, yang berkah. Amin. Ya Allah, Bang Zuma. Bang Zuma betul-betul kami fan berat sama Bang Zuma. Sampai saya Bang Zuma dari mulai Bang Zuma YouTube, dari mulai YouTube ke TikTok, saya masih ingat itu Bang Zuma. Jadi tadi nampak banyaknya begitu kok Bang Zuma yang begitu kami banggakan, kami puja-puja istilah dalam perjuangan Islam ini Bang Zuma. Pokoknya Bang Zuma jangan patah semangat. Kami Makasih Bu. Kami sangat menginginkan pejuang yang kayak Bang Zuma. Sungguh saya sampai terakhir saya bisa jumpa sama Bang Zuma hari ini. Walaupun hanya melalui suara Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Ya Allah. Allah ya Rob, ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu. Karena untuk pengganti Bang Zuma, seandainya Allah tidak memberi umur panjang, ya saya dari rumah ini, ada yang tahu saya mungkin dari rumah, saya Dumai Riau Bang Zuma. Jadi Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya ya Allah berilah umur panjang Bang Zuma, karena banyaknya ilmu yang Bang Zuma berikan pada kami, banyak manfaat loh Bang Zuma, sungguh banyak manfaat bagi kami. Dan kami semenjak ada Bang Zuma di TikTok ini Bang, banyak yang tercerahkan, banyak Islam ini yang merasa gimana ya Bang Zuma ya, banyak umat-umat anak-anak kita ini tidak tahu masalah ilmu-ilmu ini Bang Zuma kan. Jadi kita bisa memberikan ilmu kepada anak-anak, jangan sampai murtad, jangan sampai itulah Bang Zuma. Memang kami sangat berterima kasih sama Bang Zuma, Unirifa, sangat kami berterima kasih. Makanya saya pun sampai sangat terharu hari ini bisa jumpa sama Bang Zuma.
Sangat-sangat terima kasih. Mungkin ini orang anggap saya lebay, tapi saya sangat merasakan lah Bang Zuma. Banyak ilmu yang bisa Bang Zuma kasih berikan sama kami semua di sini sebagai umat Islam. Yang tadi kami tidak tahu jadi tahu, yang kami tidak tahu apapun itu istilah agama-agama yang istilahnya agama semakin kami kuat lah Bang Zuma, semakin kami kuat. Sangat terima kasih. Alhamdulillah. Saya mungkin mewakili dari yang lain. Sangat-sangat terima kasih, sangat bermanfaat Bang Zuma. Semua sehat lah ya Allah. Sehatkan selalu Bang Zuma, Uniripa, Bang Jonathan Nandar, sehat selalu ya Allah. Amin. Kami amin, merasa ya Bang Allah. Zuma sangat terima kasih, sangat terima kasih. Uni juga, Uni kan dari Bukit Tinggi kan Uni Bukit Tinggi, saya juga suami saya Bukit Tinggi Uni. Allahu Saya Akbar. sangat Masya terharu Allah. dengan Uni juga, orang Bukit Tinggi. Saya pun cemburu dengan Uni, kok Uni pintar gitu ya. Insya Allah. Jadi Uni, Bang Zuman, semua pujok Islam, kami sebagai umat awam sangat terwakili dengan Bang Zuma ada, dengan Uni ada di TikTok ini. Karena TikTok ini ya Uni, sama tahu lah Uni, TikTok inilah yang dijangkau oleh umat-umat yang terlalu lebih banyak ya Uni pada YouTube. Gen Z lebih banyak mendengar di TikTok kan Uni. Jadi Uni sangat terima kasih Uni. Itulah ya Uni ya. Pokok Bang Zuma jangan patah semangat Bang Zuma. Apapun yang terjadi ujian dari Allah kami yakin. Nabi Muhammad aja banyak ujiannya ya Bang Zuma. Apalagi Bang Zuma mau Niripa pasti banyak ujiannya. Tapi kami sangat terima kasih Bang Zuma. Sangat terima kasih. Kami mewakili semua. Terima kasih sama-sama. Ibu di Dumai di mana Ibu di Dumai? Saya Kami di Jalan juga punya Sudirman keluarga. di Dumai Bang Zuma. Di Dumai Jalan Sudirman dekat SPBU. Di tengah kota itu Bang Zuma. Kami juga ada keluarga di Dumai Ibu. Di mana punya tuh Bang Zuma? keluarga Di Dumai kota juga. Ini kami di dekat DIC tahu udah Bang Zuma sekarang kami kan ada pembangunan masjid DIC, kadang ada viral juga itu DIC di Dumai yang baru dibangun. Di Islamic Center Dumai yang dulunya Habibur Rahman sekarang kan ada dibentuk DIC. Jadi alhamdulillah Bang Zuma saya dekat situ Bang Zuma, dekat sekali di situ. Jadi gitu. kalau seandainya nanti mana tahu Bang Zuma ke Dumai kan singgah-singgah dong ke rumah kami walaupun belum tak seindah rumah Bang Zuma lah ya. Enggak lah Ibu, Masya Allah. Ibu kenal enggak dengan ibu ini? Tinggal di mana itu Bang Zuma? Di Dumai ya? Di Dumai. Ini ibu kami, beliau ibu RT di sana sampai puluhan tahun di Dumai itu. Dekat mana itu Bang Zuma? Kalau daerah Dumai ini pada tahu semua lah dekat mana, di misalnya gangnya, jalannya gitu. Karena Dumai ini nggak terlalu luas Bang Zuma, mudah dijangkau. Iya. Nah, nantilah Ibu mengenai beliau, kebetulan beliau masih ada di sana, masih di Dumai. Bang Kami Zuma banyak dengar nanti keluarga alamat di di sana. mana tahu nanti yang Bang Zuma bisa kami komunikasi sama ibu itu kan. Enaknya lah Siap. jumpa, aku bilang, ya Allah ini bahagia betul nih hari berkah ya Allah. Aku bisa ngomong sama Bang Zuma. Niripa dah. Kemarin ingin niatnya sama Niripa udah terkabulkan. Sekarang sama Bang Zuma berapa kali pengen naik kan nggak pernah dinaikkan. Pas Bang Zuma itu kan awak sadar mungkin kan untuk Kristen ya Bang Zuma ya. Jadi pas hari ini tadi Uniripa bilang, yuk kita pindah room yuk. Nanti kita aksa panggil Bang Zuma. Ya Allah bisa nggak ya aku naik hari ini untuk bisa ngomong sama Bang Zuma, aku bilang. Ya Allah ya Alhamdulillah, Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan keinginan Kak Erlina bertahun-tahun nonton YouTube Bang Zuma, nonton YouTube Unirifa tercapai. Maksudnya begini Kak Erlina, doakan kami ya. Kami ini bukan siapa-siapa. Bang Zuma itu manusia biasa, saya manusia biasa. Kami tidak pernah, mungkin Kak Erlina tahu sendiri. Kalau sudah nonton kami bagaimana ya. Tidak ada dari kami yang mengklaim bahwa kami adalah ustadz atau ulama. Kami adalah apologet. Kami adalah pendebat dan pendiskusi. Kami ini bukan siapa-siapa. Tapi yang penting doakan kami semua. Yang namanya
kami pasti ada akan khilaf-khilafnya, itu pasti ada. Doakan kami semoga dibimbing oleh Allah selalu supaya lisan kami ini tidak menjadi asbab orang lain berdosa. Semoga lisan kami ini mengeluarkan hikmah dan mengeluarkan apa-apa yang memang dimasuk ke dalam ranah akademis dalam Islam. Jadi mungkin seperti itu Kak Erlina. Ya, mungkin kita lanjut diskusi biar karena kita sudah ada nih. Kalau ada yang mau membahas tentang masalah si logika dan dogma, analisisnya, tapi dengan catatan ya, disclaim, yang muslim kalau berbicara pakai data. Yang kedua, jangan kita menyerang pribadi. Yang ketiga adalah berhati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena kita dalam ranah hukum ini ada istilahnya benar atau salah, bukan baik atau buruk ya, tapi benar atau salah. Kalau yang kita sampaikan itu hoax atau fitnah, itu bisa kena delik ya, karena kita harus belajar hukum nih teman-teman. Nah, jadi yang naik ke atas kalau bisa ya, kita kalau bisa nih lanjut diskusi nih. Ada Bang Handi juga, ada Kang Dito juga. Kalau mau menanggapi apa yang saya sampaikan tadi, mau menambahkan mungkin silahkan dan monggo. Mungkin itu aja karena udah ada Bang Zuma sebagai narasumber di sini untuk diskusi. Seperti janji saya cuma bernarasi sebentar. Silakan diambil alih akan lanjut. Uni, penjelasan Gurunda dulu tentang yang Siap. tadi Uni narasikan. Oke, Bang Zuma, monggo Bang Zuma berikan mungkin sedikit wawasan dan tambahan terkait apa yang saya analisis tadi. Saya mute dan kita serahkan ke Bang Zuma. Monggo abangku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan apa yang dicintai oleh Allah dari aspek hamba yang disebut manusia. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah mencerminkan kita, mencerminkan umat Islam. Orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu seibarat mereka adalah pasukan-pasukan perang yang berbaris dengan teratur. Seibarat seperti bangunan yang sangat kokoh. Ini kita sedang medan perang. Seibarat kita kembali kepada masa Rasulullah. Banyak orang yang benci kepada misi pergerakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Pembenci, musuh-musuhnya tampil di antaranya adalah orang-orang munafik yang kemudian berkhianat kepada Rasulullah dan membangun hubungan kerjasama dengan kaum kafir yang membenci Rasulullah. Di sini secara garis besar bukan saya ingin mendudukkan diri saya sebagai Rasulullah atau sebagai sahabat, bukan, atau sebagai tabi'id atau tabi'id tabi'in, bukan. Saya dalam hal ini dengan teman-teman apologet Islam punya hak kemudian untuk tampil sebagai umat Nabi Muhammad. Negara kita menjamin itu. Negara yang kita cintai ini kemudian memberikan kebebasan kepada kita sebagai umat beragama untuk menjalankan ajaran agama kita. Dan kemudian sebagai seorang muslim, Allah menggariskan sebuah kaidah. Apa itu? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tak ada waktu saya untuk berkongkol dengan pembenci-pembenci agama Islam. Sejahat-jahatnya saudara-saudara saya Islam, pepatah kami orang Sulawesi mengatakan, sekering-keringnya lombok cabai pasti tetap ada pedasnya. Sejahat-jahatnya kemudian orang yang hatinya masih ada Allah, masih ada Rasulullah, tanpa kemunafikan, ketika mereka membenci saudaranya hanya sebatas diam.
tegur, berikan tindakan yang sifatnya membangun, kritik saran yang sifatnya membangun. Makanya saya khususnya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di mana? Di jalan Allah. Kita mau ke Palestina, jauh. Di negara kita ini ada jihad. Jihad sudah terbuka. Apa itu munculnya pembenci-pembenci Rasulullah? Munculnya pembenci Islam, musuh-musuh Allah kemudian. Lalu penggarisannya, koridornya ada. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tergantung teman-teman mau menilai pribadi-pribadi kami ini seperti apa. Anda ingin mengatakan kami ini ingin tenar, Anda ingin mengatakan kami ini mencari duit, Anda ingin mengatakan kami ini berpolitik praktis untuk mendapatkan massa yang banyak, atau Anda adalah seorang teroris, jaringan terlarang, terserah. Silakan. Silakan Anda gunakan stempel itu untuk menstempel saya pribadi atau teman-teman para apologet. Silakan. Itu hak saudara. Silakan. Tapi coba Anda buktikan apakah itu betul adanya. Karena kami semata-mata tampil kemudian ketika adanya perang logika, perang akidah yang mereka gaungkan di sosmed. Oh, harus wajib bagi kami yang menyadari bahwa kita harus berperang di jalan Allah. Dengan cara apa? Bukan berkongkow dengan orang munafik. Bukan berkongkow dengan pembenci-pembenci Rasulullah, pembenci Allah, penista agama Islam, bukan. Tapi orang yang beriman, kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah pada saat ada yang memerangi. Sekarang jujur-jujur saja, siapapun di antara kita pasti tahu bahwa Islam sedang diperangi dalam hal akidah. Munculnya pendangkalan akidah, adanya lembaga yang mengambil istilah-istilah Al-Quran, itu sudah memerangi Islam. Kita diam? Tidak bisa. Sedangkan kaidah itu kemudian Allah jelaskan, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Kenapa Al-Quran mengatakan tagut? Kenapa Al-Quran tidak mengatakan setan langsung? Kenapa? Karena di situ memberikan sinyal adanya orang-orang yang ingkar secara tidak langsung terhadap kaidah pembenaran dan pengajaran dakwah Islam dengan mengatasnamakan Islam, tetapi berkongkol dengan orang-orang kafir, di mana mereka tidak menyadari sesungguhnya mereka ini adalah berperang di dalam jalan tagut atau jalan setan. Berhenti sampai situ? Enggak. Kami umat Islam dikatakan orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Alhamdulillah, kami ada di situ. Insya Allah niat kami murni. Hanya Allah yang tahu niat kami. Kemudian di kalangan mereka orang-orang kafir udah pasti, orang munafik juga ada. Inilah yang disebut walladzina kafaru, orang yang ingkar ini, yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka berperang di jalan tagut. Mereka nggak jelas ini perang untuk siapa. Mereka ini sedang mewakili siapa? Dibilang mewakili Islam kagak, mewakili orang kafir juga abu-abu. Makanya Al-Quran mengatakan walladzina kafaru, orang yang ingkar ini, yuqatiluna fi sabilit tagut. Berhenti sampai situ? Tidak. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, ayo yang merasa beriman, ayo yang merasa beriman, mari satu komando, mari satu barisan. Tujuannya apa? Kita perangi saudara-saudaranya setan. Ada yang bisa melarang kita di Indonesia ini untuk menggalakkan kemudian apa yang menjadi firman Tuhan? Tidak ada. Pemerintah justru menjamin itu. Maka seruannya faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, perangilah kawan-kawan setan itu. Ini perintah. Tidak kita laksanakan dosa.
Loh, maksudnya mau perang kayak mana Bang Zuma? Ya ini yang kita lakukan. Ini yang sedang kita lakukan. Mereka menghina Allah, mereka menghina Rasulullah, mereka menghina Al-Quran. Kita sedang diperangi berarti. Maka kita harus tampil sebagai pahlawan untuk membentengi, melawan mereka, saudara-saudaranya setan yang beriman dan berperang kepada tagut. Saya nggak sanggup Bang Zuma, saya nggak ada ilmu, saya nggak ada pengalaman, pendalaman materi terkait materi-materi apologet, saya nggak paham. Sederhana, jadi tukang masak. Nggak bisa masak, ya udah kamu siapkan air. Nggak bisa air, siapkan setrika baju pasukan semua. Nggak bisa itu juga, doakan kami. Jangan jadi musuh, jangan menjadi pembenci, jangan menjadi orang yang kemudian tidak berpihak kepada perang ini. Jangan. Tidak bisa tampil sebagai apologet, jadi pendukung. Dukung dengan tenaga, pemikiran, materi, doa, ucapan-ucapan yang baik, menginformasikan, mensubscribe channel-channel kami, like dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pasukan yang ada di pihak Allah. Maka kata Allah, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Waqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan setan itu. Yuk mari kita bersatu memerangi saudara-saudaranya setan. Bersatu kita, satu komando. Ada seruan kemudian silakan bantu teman-teman kita yang lagi berjuang di jalan Allah, bantu apa yang kita bisa. Tidak mesti kita tampil bikin komal. Bikin komal tidak ngerti apologet, buat komal. Begitu ada yang masuk kemudian penghujat teriak ke apologet Islam, masuk di komal kami dong, di sini lagi ada lah. Bukan kayak gitu strategi perang itu. Anda menciptakan medan perang, Anda harus jadi panglima di sana. Jangan bikin medan perang, ayo Kristen sini, perang di sini yuk di komal saya. Nanti ku panggilkan pasukan-pasukan dari apologet. Jangan kayak gitulah. Niatan Anda sudah keluar daripada apa yang menjadi niat akidah kita. Nah, kemudian apa kata Allah? Inna kaida syaitan kana da'ifa. Nah, ini yang luar biasa. Allah membocorkan rahasia itu, rahasia hati mereka, rahasia kalbu mereka, rahasia pergerakan mereka. Allah sampaikan, Inna kaida syaitan kana da'ifa. Dan ini saya sudah buktikan. Sesungguhnya tipu daya setan dan sekutunya itu lemah sekali. Lemah. Hujat kepada almarhumah istri saya itu adalah siasat strategi lemah. Oke lah, Anda mampu kemudian mengucurkan air mata saya dan anak-anak saya. Oke, Anda menang dari aspek itu. Tapi perang belum berakhir. Bisa jadi butiran air mata itu menjadi doa untuk kemudian Allah melaknat siapa yang kemudian melakukan fitnahan yang sangat luar biasa terhadap orang yang sudah tak ada di dunia. Lemah. Anda ingin bersaksi kemudian saya memerintahkan Anda menginjak Bible. Kalau Anda mampu membuktikan itu, ya, saya akan sujud mencium telapak kaki saudara. Kalau Anda bisa buktikan bahwa saya yang memerintahkan Anda untuk menginjak Bible, saya di depan publik akan mencium telapak kaki saudara. Tapi kalau Anda tidak mampu membuktikan itu dan Anda tidak jadikan sebagai bahan materi BAP pemeriksaan Anda sebagai saksi, maka dunia Islam akan melihat Anda ini siapa. Maka umat Islam di negara yang kita cintai ini, bahkan di dunia ini, akan tahu Anda siapa. Dengan mudahnya Anda memfitnah istri saya, dengan mudahnya Anda memfitnah pekerjaan saya, dengan mudahnya Anda memfitnah kemudian apologet Islam Indonesia, dengan mudahnya Anda memfitnah saya kemudian
melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh dengan para apologet Islam. Dengan mudahnya kemudian mulut Anda mengatakan saya yang merintahkan Anda injak Bible. Anda tak mampu membuktikan, itu akan membangkitkan amarah umat Islam. Camkan itu baik-baik. Karena itu adalah fitnahan yang sangat keji. Dan saya minta Anda di BAP menyatakan di depan hukum tentang kesaksian Anda yang Anda pamerkan di publik, bahwa kalian mau tahu yang memerintahkan saya menginjak Bible itu adalah si Suma. Saya minta poin itu Anda uraikan di pengadilan nanti. Dan saya minta kepada pihak kepolisian, kalau sampai orang ini tidak bisa membuktikan, saya tuntut Anda dengan pasal yang berlapis. Oke? Allah mengatakan, inna kaida syaitan kana da'ifa. Perangkap-perangkap yang Anda siapkan untuk kami para apologet Islam akan memakan Anda sendiri. Dan saya tahu panasnya api mulai Anda rasakan. Api sudah mulai kemudian membakar tubuh Anda pelan-pelan. Anda yang mencoba untuk memainkan, Anda juga akan terbakar dengan api yang Anda mainkan. Kami orang Islam tidak pernah takut dengan itu. Selama ini saya diam. Saya yang minta kepada saudara, hentikan, jangan menistakan agama saudara kita dengan cara seperti ini. Ini tidak diajarkan di agama. Yang diajarkan itu illalladzina zalamu minhum. Yang diajarkan itu yuqatiluna fi sabilillah. Yang diajarkan itu faqatilu awliya asyaitan. Bukan dengan cara-cara Anda. Dan saya buktikan sebagai abangmu yang sayang samamu, yang cinta samamu, cinta sama anak istrimu. Dengan air mata aku di hadapan Allah, aku minta, sadarkan orang ini ya Rabb. Tapi ternyata kamu nggak sadar-sadar. Aku sampai naik di komalmu, hentikan itu Dinda, jangan kayak begitu. Benci, benci. Tapi benci itu cakupannya untuk menyadarkan para penghujat. Bukan benci benar-benar untuk menjatuhkan mereka. Jangan. Berhentikan menggunakan pakaian-pakaian kayak begitu, joget-joget kayak begitu. Dan dunia menyaksikan itu kok. Konten itu masih ada, saya melarang Anda kan. Disaksikan juga oleh para penghujat. Satu-satunya kemudian yang mengajak Anda, jangan kau lakukan itu, berhenti. Akan muncul nanti dari pihak mereka yang melakukan hal yang sama. Dan itu terbukti. Muncullah mereka, si Yosef, menggunakan pakaian-pakaian ala-ala Nabi Muhammad SAW. Ini siapa yang memicu? Anda kan? Alhasil, saya berhenti untuk kemudian menasihati Anda ketika Anda tidak mau mendengarkan itu. Tiba-tibanya Anda muncul dengan peran yang sangat dahsyat. Menginjak Bible. Satu-satunya kemudian orang yang memiliki kepedulian tentang itu. Saya perintahkan kepada sekretaris saya, hari ini juga keluarkan surat mengutuk tindakan beliau menginjak kitab sucinya saudara Kristen. Dan dokumen kami tentang itu ada lengkap. Kemana orang-orang ini yang peduli toleransi? Ada dia kemudian memberikan ultimatum atau memberikan teguran keras kepada Anda. Semacam si Dosma katanya, orang yang peduli terhadap toleransi. Si ustadz yang baru-baru muncul, yang minta kemudian untuk berdamai. Mana dia ketika mereka melihat Sopiatul menginjak Al-Quran, si Topi ini menginjak Bible, kemana mereka? Kemana mereka? Mana pahlawan-pahlawan toleransi itu mana? Malah sekarang pahlawan toleransi ini menjadikan penginjak Bible-nya sebagai saksi. Sakit. Inilah yang Al-Quran katakan, inna qaida syaitan kana da'ifa. Wahai umat Nabi Muhammad, tenangkan diri kalian. Upaya
upaya mereka, siasat mereka, tipu daya mereka, muslihat mereka, rencana-rencana mereka itu lemah. Al-Quran yang menggariskan itu. Al-Quran yang menggariskan. Jadi sangat boleh jadi apa yang diuraikan oleh adik saya tadi, Uni Rifa, itu betul. Sangat boleh jadi. Karena uraian-uraiannya itu tepat, timingnya betul, ketukannya dapat. Sangat boleh jadi. Semua itu adalah benar. Sesuatu yang Anda sudah rencanakan. Kenapa demikian? Anda mengaku sebagai anggota Apologet Islam Indonesia. Kapan? Kapan Anda masuk sebagai anggota? Kapan? Mana bukti legalitasnya? Anda ingin membongkar Apologet Islam Indonesia dari dalam. Bongkar. Bongkar, silakan Anda bongkar. Apa yang Anda ingin bongkar di situ? Silakan. Jadi apa yang saya katakan? Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya harus buka-bukaan di sini. Begitu desakan-desakan muncul kepada saya, wallahi ada beberapa desakan yang datang kepada saya. Bang, laporkan logika. Dia sudah sangat dahsyat memfitnah abang, memfitnah almarhumah. Apalagi? Sampai-sampai pernah ada fitnahannya, saya didapatkan kemudian melakukan hal yang tidak senonoh dengan seorang perempuan dan didapat di dalam mobil sama bini saya. Ini cerita yang kayak begini dapat dari mana ya? Dorongan datang, desakan datang. Bang Suma, lapor. Saya katakan sabar. Mereka ini, dia ini kayaknya orang gangguan jiwa. Sabar. Tidak begitu aja. Tidak berakhir sampai situ. Difitnah lagi almarhumah bini saya. Dengan berbagai macam fitnahan. Desakan datang lagi. Desakan datang lagi. Bang Suma, ini udah kelewatan ini. Ini nggak bisa nggak bisa didiamkan ini. Tapi namanya saya orang belajar psikologi. Saya katakan apa? Sabar, sabar. Ada target yang ingin saya lihat dari pergerakan orang ini. Habis itu nggak berhenti. Fitnahan muncul silih berganti dari lisannya. Lalu yang paling terpenting, yang paling terakhir kemarin adalah ketika dia mengatakan saya yang memerintahkan menginjak Bible. Apa kesimpulan saya? Oh, ini ada upaya adu domba. Adu domba yang pernah dipraktekkan oleh penjajah Belanda. Bagaimana Belanda membuat kerajaan yang satu berperang dengan kerajaan yang lain. Bagaimana wilayah yang satu sesama Islam berperang melawan sesama Islam. Oh, ada yang ingin memenjarakan si Topik, tapi dengan melalui tangan Bang Suma. Oh, dan Anda berhasil. Politik praktisnya berhasil. Kalian ingin cuci tangan. Sakit hati kalian, Bible kalian dipijak. Tapi kalian tidak ingin membuat sesuatu celah karena Anda mengatakan kalian agama kasih. Maka propaganda itu pun berjalan. Si Topi ini harus masuk penjara, tapi dengan catatan melalui tangan Zuma. Maka segala upaya harus dilakukan oleh Topi untuk memancing Zuma marah, agar Zuma melaporkan kemudian si Topi masuk ke dalam penjara, kita tepuk tangan. Ini yang terjadi sekarang. Sudah kusampaikan 3-4 bulan yang lalu. Sudah kusampaikan ini ada misi untuk menghancurkan logika,
Tapi logika nggak sadar kalau dia itu sedang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Adinda Rifa tadi, periksa rekening dia itu dari mana saja, dan kapan rekening itu mulai ada dana dari orang-orang Kristen. Periksa. Dari sejak itulah saya khawatirkan, saya curiga, sejak itulah dia menyerang pribadi Bang Suma. Dengan cara apa? Fitnah, supaya Bang Suma lapor. Jadi yang di belakang ini, yang atur siasat, fitnah, kemudian ayo Topi, hantam terus, nih, ini uang, nah, hantam terus, ini uang. Supaya Bang Suma bergerak melaporkan si logika. Mereka yang mensuplai dari belakang tepuk tangan melihat Islam saling lapor. Yang tolol, yang bahlul, yang stupid, orang ini gak tahu dirinya kalau sedang dipecundangi. Aku sudah menahan diri. Apa kataku? Jangan, please, jangan. Ada yang memainkan perang di belakang. Jangan. Ada yang memainkan perannya di belakang untuk menjobloskan orang ini ke dalam penjara. Termasuk menjadikan saksi. Tapi si Topi nggak sadar. Kamu dijadikan saksi itu supaya kamu datang mendekat. Kemana? Ke pihak wajib. Bodohnya kamu. Tidak mengenal strategi perang, ikut perang, matilah kau. Hah? Kamu nggak sadar? Kasihan. Saya katakan kepada teman-teman, jangan, kasihan anak istrinya. Jangan, kasihan anak istrinya. Saya sabar. Tangan saya genggam, kaki saya hentikan untuk melangkah. Adik-adik saya tolong please, Jangan, orang ini sedang diperangkap. Jangan. Tapi ketika namanya tampil menjadi saksi pelaporan atas Bang Suma dan kawan-kawan, apa boleh buat? Apa yang diinginkan oleh yang membuat strategi di belakangnya, terpaksa harus kita wujudkan. Karena udah berbicara terkait dengan ini umat, bukan pribadi lagi. Anda ingin menjadi saksi penginjakan Bible, silakan. Anda yang minta. Berarti apa? Musuhmu yang kau anggap temanmu itu berhasil membunuhmu. Kamu tidak sadar, hanya gegara duit yang mungkin 30 JT. Kasihan kamu. Ya, tapi mau apa lagi? Itu yang saya telusuri dan itu yang saya tahu. Itu yang menjadi kemudian kesimpulan saya selama saya melakukan penyelidikan terhadap gerakan-gerakan beliau. Apa yang melatar belakangi orang ini terlalu berani ya? Kok sampai orang yang sudah meninggal dibawa-bawa? Kaget saya waktu itu. Lu kok bisa ngarang sampai segini rendahnya orang ini ya? Lama-lama lu nggak berhenti. Malah muncul cerita baru. Saya ini dibilang memerintahkan dia injak Bible. Muncul kesimpulan, oh ada yang main di belakang dia. Kasihan anak ini. Kasihan, terlalu kerdil otaknya. Kasihan. Ternyata betul. Dia didatangkan langsung dari tempatnya dia. Didatangkan dengan mudahnya. Dikasih naik kendaraan. Dikawal dengan mudahnya. Dibawa kemudian ke tempatnya. Yang memanggilnya datang, sementara yang memanggilnya datang untuk menjadi saksi sampai hari ini belum nongol-nongol juga. Ya terpaksa, ini narasi dan analisa saya yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dia hanya dijadikan sebagai tumbal oleh pihak sebelah. Ketika kemudian Topi ini masuk, apakah yang ada di belakangnya itu menangis atau terpingkal-pingkal tertawa? Silakan Anda pikirkan. Dan kita sebagai seorang muslim, biar bagaimanapun pasti ada rasa haru. Saya pribadi pasti ada rasa kasihan. Dia nggak tahu kalau dia hanya diperalat.
Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu ingin dijerumuskan melalui tangan umat Islam itu sendiri. Dan ini sudah akan terjadi dan sedang terjadi. Jadi yang di belakang yang mendukung, yang mengajaknya menjadi saksi, yang mengawalnya kemudian, yang mendatangkan dari Riau, yang membuatnya dia tenang sementara ini, yang memberikan tempat tinggal sementara ini, yang memberikan duit sementara ini, ketika dia benar-benar masuk, apakah terharu? Apakah menangis? Apakah demo? Tidak, mereka akan berpesta pora. Ya, musuhmu sebenarnya itu dua. Yang ada di belakangmu itu musuhmu, dan yang ada di depanmu itu musuhmu. Nah, ini kasihan. Belum lagi akidahmu, nyaris tergadai. Waduh, sangat disayangkan. Seorang pembela agama, seorang pembela toleran, begitu bertemu dengan orang kafir, musuh para apologet cium tangan. Kenapa nggak jilat kaki sekalian? Udah kelihatan. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian, sebagai pengantar dari saya, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, itu analisa saya. Analisa saya boleh salah, analisa saya juga boleh benar, karena itu bukanlah saya ultimatum bahwa inilah yang benar. Itu analisa, bisa jadi betul, bisa juga tidak benar. Saya kembalikan kepada kita masing-masing untuk memikirkan itu. Yang pasti kembali saya mengatakan bahwa Allah mencintai ketika kita bersama berjuang. Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Lalu Allah mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitan kana da'ifa. Ini sering saya suarakan. Mari kita bersatu berperang di jalan Allah dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan cara yang ma'ruf, berdiskusi dengan cara yang baik, mengajak kepada Islam dengan cara yang baik, tidak arogan. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Saya kira begitu adik-adik sekalian, para sahabat. Rapatkan barisan, luruskan niat kita. Siapapun di depannya ingin merusak dan merongrong keutuhan negara yang kita cintai ini, negara yang kita perjuangkan, nenek moyang kita perjuangkan dengan susah payah darah dan keringat dan nyawa, ya, agar supaya negara ini tetap utuh, tidak ada perselisihan, tidak ada kemudian pereksekusi dan seterusnya, sehingga apapun yang menjadi acuan pihak yang berwajib untuk memutuskan perkara ini, kiranya keberpihakan terhadap kebenaran, bukan karena trik, bukan karena adanya tekanan dan seterusnya, tetapi benar-benar kaidah hukum yang berjalan dengan jujur dan terpercaya. Ingat, ini bukan masalah politik, ini bukan masalah warisan, ini bukan masalah rumah tangga, tapi ini masalah akidah. Akidah adalah hal yang sangat sensitif. Oleh karena itu, dudukkan perkara ini, jangan ada tendensi keberpihakan, tapi benar-benar murni karena kebenaran. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bang Ucok, izin. Demikian tadi kamu segini ya, yang dimana pada akhirnya logika ini banyak musuhnya ya. Maka seorang muslim membawa dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis, namun memusuhi saudaranya sendiri, diingatkan tidak mau ya ketika membuat kesalahan. Semua termasuk saya, bahkan saya juga pernah menasihati, sudah bahkan saya yang pertama kali mengkritik tentang bagaimana dia memakai pakaian atribut Kristen itu ya, macam Yesus itu sudah saya ingatkan, jangan, tapi dengan kesantunan, dengan kelembutan, sudah tidak dihiraukan. Terus naikkan penghujat yang pada akhirnya dia tidak tahan, lalu memijak-mijak kitabnya orang Kristen. Itu kan tidak mencerminkan sebagai seorang pendebat, tidak mencerminkan mental seorang pejuang.
tapi mental seorang pecundang. Begitu ditegur, begitu dinasihati, lembut-lembut pun tidak mau, ya. Malah, oh itu saya tidak mengataskan nama, tidak mengataskan Islam, saya pribadi. Mau bagaimanapun ceritanya, orang-orang kafir di luar sana tidak akan pernah mengatakan itu pribadi, tapi itu cerminan Islam, pasti begitu. Jadi semuanya pun akan terbawa-bawa atas perilaku yang tidak benar itu, ya. Nah ini Mas sekarang katanya sudah tobat, giliran tobat malah menyerang saudaranya sendiri, kan tahu namanya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير